Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript PS6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kelas. Kali ini kita akan belajar terkait dengan arrow function. Apa itu arrow function? Arrow function adalah fungsi anonim yang memiliki sintak yang lebih sederhana daripada fungsi biasa. Perbedaan utama antara arrow function dan fungsi biasa adalah arrow function tidak memiliki kata kunci function. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya. Kita memiliki sebuah variabel konstanta, di sini my arrow function. Kemudian ini memiliki parameter. Kita tidak menuliskan fungsi di sini, kata kunci fungsi. Kita langsung membuat kurung dan kita buat simbol arrow ya. Kemudian di sini baru kita bisa menambahkan statement untuk fungsinya. Oke, supaya lebih jelas kita coba buat projectnya. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya dan buat project baru. Kita akan membuat file index.html. Kemudian saya akan buat file JS dalam folder JS ya. Nama filenya kita buat script.js. Oke. Saya akan definisikan basic HTML-nya. Saya akan tambahkan sebuah link untuk icon. Kemudian saya akan panggil scriptnya. Kita panggil ke sini. Oke. Nah, kemudian kita akan isi yang scriptnya ini dengan pertama kita akan buat dulu sebuah contoh fungsi ya, yang biasa. Nah, contoh fungsi biasa yang memberikan nilai. Misalkan ya, saya akan buat sebuah nama add. Add ini adalah sebuah function yang memiliki parameter x dan y. Kemudian kita akan returnkan x plus y seperti ini. Saya mau save, kita tinggal gunakan. Misalkan saya langsung cetak ya, console.log add 5 ditambah 10. Kita coba buka dengan menggunakan live server. Saya akan open with live server. Saya akan klik kanan dan inspect. Kita lihat di konsolnya. Nah, ini hasilnya 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan arrow ya. Caranya saya akan buat misalkan add 2. Nah, kita tinggal langsung aja kurung x, y. Kemudian kalau misalkan kita memiliki statement hanya satu, kita bisa langsung tanpa menambahkan kurung kurawal ya. Jadi bisa langsung seperti ini, x plus y. Kita langsung cetak. Kita lihat hasilnya sama. Ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita memiliki statement lebih dari satu ataupun kita ingin menambahkan kurung kurawal juga boleh ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kurung kurawal, kita membubuhkan return. Saya misalkan memiliki add 3, nah kemudian seperti ini, maka kita tambahkan return. Hasilnya ini harusnya sama ya. Kita save. Tuh, hasilnya 15 juga sama ya. Nah, kemudian arrow function juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan array. Misalkan kita memiliki array, kita coba dulu dengan menggunakan fungsi biasa. Saya memiliki sebuah variabel, misalkan numbers. Numbers ini isinya adalah sebuah array random 4 misalkan ya, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 5. Ini random seperti ini. Kemudian kita mau urutkan. Nah, untuk mengurutkan kita bisa menggunakan fungsi biasa ataupun menggunakan arrow ya. Saya akan sort. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan function, kemudian parameternya A dan B. Kita tinggal mereturnkan A min B. Seperti ini. Kita sekarang coba cetak numbernya. Kita lihat ini sudah 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sudah terurut.
Kemudian kalau misalkan ini kita gunakan arrow function. Nah, misalkan saya akan duplicate ini ya, Ctrl Shift arrow, kemudian saya akan pindahkan ke bawah. Dan ini akan saya ganti dengan 2 supaya tidak error ya. Kemudian number 2 saya akan sort buat dengan arrow function supaya lebih sederhana ya. Kemudian saya akan cetak juga. Kita lihat hasilnya sama ya. Jadi ini pengurutannya sama. Tapi kalau menggunakan arrow ini lebih sederhana. Oke. Kemudian kita juga bisa gunakan arrow ini untuk satu parameter. Misalkan kita memiliki sebuah array let names. Kita memiliki array misalkan John ya. Ini saya memiliki John, kemudian misalkan Mac, kemudian saya memiliki Peter. Nah, ini mau saya cek length-nya ya. Saya akan buat variabel length. Misalkan saya akan names, kemudian saya akan map. Kita tinggal seperti ini. Sebenarnya ini bisa, tapi kalau misalnya kita save, dia langsung ditambahkan oleh si prettier-nya, kurungnya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita tidak menambahkan kurung juga bisa. Kalau misalkan teman-teman mau mencobanya, teman-teman tinggal tambahkan file dot ignore prettier ignore ya. Nah, prettier ignore. Tinggal teman-teman tambahkan filenya script.js. Tambahkan ke sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ini nanti hilangkan tanda kurungnya, terus teman-teman save, dia tidak memformatnya ya. Teman-teman tinggal langsung cetak aja. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya dapat ya, dan tidak error. Jadi kita bisa kalau misalkan hanya satu ya. Oke, kemudian ini akan saya kembalikan ya, ignore-nya. Saya akan hapus. Ini hanya untuk mencontohkan. Saya save. Oke, ini kalau misalkan saya save lagi, dia di format lagi. Oke, kemudian kita juga harus perhatikan ketika memberikan jeda ataupun jarak di antara arrow function. Misalkan saya memiliki sebuah nama, misalkan multiply. Nah, saya akan buat dia memiliki X dan Y. Nah, di sini saya misalkan menyimpan X dan Y-nya, arrow-nya di sini. Nah, ini akan error. Kalau misalkan kita taruh di sini X, kemudian kali Y misalkan ya. Nah, ini jika kita simpan di sini, ini akan error. Tapi kalau misalkan kita ingin tidak error, maka ini kita simpannya di setelah kurungnya. Kalau misalkan yang argumennya ini bisa kita taruh di bawah seperti ini. Ini tidak error. Nah, ini kalau misalkan kita ingin nah kalau misalkan ini jadi di reset lagi ya sama si prettier-nya. Kita ingin ada di sini. Ini kalau misalkan sedang error, dia gak mau nge-format. Tapi kalau misalkan ini tidak error dan kita taruh di sini, tuh prettier-nya langsung ngerapihin. Kalau misalkan teman-teman ingin mencobanya, tinggal tambahkan lagi aja ke sini ya. Ini kita taruh di bawah, kita save. Nah, ini tidak error. Kemudian kalau misalkan kita ingin memecahnya ke dalam beberapa baris, misalkan saya buat multiply 2, misalkan di sini saya akan kasih sama dengan dulu ya. Nah, X-nya saya akan turunkan X, Y, kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita taruh arrow-nya di sini, kemudian XY-nya di bawah, ini boleh seperti ini, bisa. Yang nggak boleh itu kalau misalkan ini arrow-nya kita taruh di sini, ini tidak boleh. Dia harus disimpan setelah tutup kurungnya. Nah, seperti ini bisa. Ini terkait dengan penempatan ya. Nah, kemudian fungsi dengan objek literal juga tidak bisa ketika kita mendefinisikan sesuatu ya tanpa ditambahkan dengan kurung.
Akan saya contohkan dulu supaya lebih jelas. Saya membuat sebuah objek literal, misalkan set color. Nah, set color ini saya akan isi dengan color. Kemudian saya gunakan arrow function langsung dengan objek ya. Seperti ini kurung kurawal. Misalkan saya gunakan value, kemudian kita ambil colornya. Nah, ini kalau misalkan saya coba cetak console.log, misalkan saya kasih colornya red. Kalau misalkan kita lihat di sini undefined ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ini terdefinisi, maka kita harus menambahkan kurung di sini. Tambahkan kurung, kita save. Nah, baru kita bisa mendapatkan objeknya. Oke, itu ya. Kemudian kita juga bisa membuat perbandingan lah ya. Antara fungsi biasa dengan arrow function terkait dengan this. Saya misalkan mau membuat sebuah fungsi, saya akan membuat fungsi car. Nah, car ini saya akan menggunakan fungsi biasa. Nah, this, kemudian saya akan speed, seperti ini saya akan kasih 0. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi sebuah this speed up. Nah, kemudian ini akan saya buatkan sebuah function. Kemudian saya akan buat speed. Saya akan buat this dot speed sama dengan speed, misalkan seperti ini. Kemudian saya akan buat set timeout. Kita buat function console log this, kemudian speed. Saya akan kasih timeoutnya 1000 misalkan ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba memanggilnya dengan membuat objeknya. Saya akan buat let car sama dengan new car. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan memanggil car dot speed up, misalkan saya kasih 10. Nah, ini kalau misalkan kita lihat hasilnya undefined ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, untuk memperbaikinya kita tambahkan di sini variabel, misalkan self sama dengan this. Nah, di sini kita tidak menggunakan this tapi self kemudian speed. Nah, ini baru kita mendapatkan 10. Ini kalau misalkan kita menggunakan fungsi biasa. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan arrow, ini bisa langsung. Nah, kita misalkan buat sebuah function, saya akan membuat kartu seperti ini ya. Nah, kita buat hal yang sama, this dot speed kita kasih 0. Kemudian saya akan buat lagi this dot speed up. Ini kita buatkan sebuah function biasa dulu. Sini kita akan buatkan speed. Nah, di sini kita akan buat this dot speed sama dengan speed. Nah, kita buat di sini set timeout. Kita akan gunakan arrow ya. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan arrow di sini tanpa menggunakan ini ya, buat self-nya dulu. Kita langsung buat objeknya. Saya akan buat let kartu sama dengan new kartu. Dan saya akan speed up lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini kita mendapatkannya ya, hasilnya. Oke, itu teman-teman harus berhati-hati terkait dengan this ketika kita menggunakan ini ya, arrow. Nanti kita pelajari lebih detail terkait dengan kapan waktu yang tepat kita menggunakan arrow ataupun bukan arrow ya. Nah, kemudian this juga tidak memiliki prototype ya. Nah, kalau yang fungsi biasa itu turunan dari prototype. Misalkan saya memiliki sebuah function di sini dam ini memiliki parameter message. Nah, message-nya ini saya akan langsung cetak aja.
console.log message. Saya akan coba cek console.log. Misalkan saya akan kasih di sini dump sama dengan saya akan cek dump dot has one property. Nah, kita akan cek dump-nya. Ini misalkan kita kasih prototype ini untuk mengecek ya. Kemudian saya akan membuat satu lagi. Saya akan buat satu lagi sebuah function menggunakan arrow ya. Jam 2 misalkan saya akan menggunakan misalkan karena kita tidak perlu menggunakan kurung kalau misalkan hanya satu ya. Saya akan console.log message langsung seperti ini ya. Ini ini bukan function ya, salah. Saya let. Oke, kemudian di sini kita tinggal cek ya console .log, kita cek dam 2 sebagai prototype. Kita lihat. Nah, ini bisa kelihatan ya, dam ini true sedangkan dam 2 adalah false. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika menggunakan arrow ya, karena arrow ini tidak memiliki prototype. Sedangkan di ES5 itu banyak sekali fungsi yang kita hubungkan dengan prototype. Nah, selanjutnya kita akan contohkan bagian mana yang seharusnya kita tidak perlu menggunakan arrow function. Nah, kita akan coba buat file baru. Misalkan saya akan buat script 2.js. Kemudian di bagian indeksnya kita akan duplicate. Kemudian kita akan ganti dengan script 2. Oke, ini akan saya save. Kita buka script 2-nya. Nah, pertama kita lihat dulu ya bagian kapan tidak menggunakan arrow function. Yang pertama ketika event handler, kemudian ketika object method, kemudian ketika prototype method, kemudian ketika function use argument object. Kita coba dulu untuk yang pertama. Nah, yang pertama event handler. Nah, ini ketika melakukan event handler. Saya akan tambahkan dulu di HTML-nya ini beberapa tag untuk contoh ya. Saya akan buat input tipenya text. Oke, kemudian saya akan kasih name, username, kemudian saya akan kasih ID, ID. Ini juga username. Kemudian saya akan buat sebuah div. Ini saya akan kasih ID-nya adalah greeting. Oke, seperti ini ya. Nanti kita gunakan untuk menampilkan. Oke, di script ini kita akan definisikan. Pertama, kita akan buat sebuah cons untuk greeting. Kita akan ambil dari query selector greeting. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta username. Kita akan ambil query selector username. Nah, kita akan gunakan username. Kita akan add event listener. Misalkan saya akan kasih key up di sini ya. Nah, kemudian saya akan menggunakan arrow function. Nah, kita gunakan arrow function. Kemudian di sini kita akan isi text kontennya. Kita akan ambil dari this. Nah, ini terkait dengan this seperti yang tadi ya, value. Nah, ini kalau misalkan kita coba lihat, nah ini ada. Kalau kita masukkan sesuatu di sini undefined ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika menggunakan arrow function. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi biasa, maka ini tidak error. Saya akan coba menggunakan username, kemudian add event listener,
Kemudian saya akan gunakan key up. Ini saya akan gunakan function juga. Ini kita samakan aja, cuman bedanya ini menggunakan fungsi biasa. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita hilangkan ini. Oke. Kita tinggal tambahkan untuk menampilkan. Kita save text content. Kita lihat, kita masukkan. Nah, sekarang sudah ya, tidak error. Jadi kita bisa mendapatkan value-nya dengan menggunakan fungsi biasa. Nah, jadi teman-teman ketika menggunakan event handler disarankan tidak menggunakan arrow function, gunakan fungsi biasa. Oke, kemudian kita juga tidak menyarankan menggunakan arrow function ketika objek method. Nomor 2-nya adalah objek method. Nah, contohnya misalkan saya buat sebuah konstanta counter. Nah, ini konstanta. Nah, kemudian di sini saya akan buat sebuah count 0. Kemudian saya akan buat sebuah next. Kemudian ini kita gunakan arrow function seperti ini ya. Nah, di sini misalkan plus discount. Count. Kemudian saya akan buat current. Ini juga kita gunakan this.count seperti ini. Kita bisa memanggilnya langsung cetak console.log. Nah, misalkan current. Kemudian saya akan console.log next. Kita save. Kita lihat di sini undefinite dan not ya. Nah, ini supaya bisa jalan kita menggunakan fungsi biasa. Nah, ini akan saya duplicate ya. Saya akan duplicate ke bawah dan yang atas akan saya remark. Ini contoh yang tidak berjalan mulus. Kemudian yang ini saya akan ubah. Tadinya pakai titik 2, kita akan ganti dengan fungsi biasa seperti ini. Next, kemudian saya akan gunakan kurung dan ini kita tambahkan. Ini juga sama, kita gunakan fungsi biasa. Ini kita tambahkan return dan ini kita tambahkan kurung. Ini juga kita tambahkan return ya. Ini bisa kita save. Sekarang kita lihat tuh 0 1. Kita berhasil mendapatkannya. Kalau misalkan teman-teman ingin kita ganti ke atas. Itu hasilnya 1 1. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah objek method, ini perhatikan tidak disarankan menggunakan arrow seperti ini karena hasilnya tidak valid. Oke, kemudian kita juga tidak disarankan menggunakan arrow function ketika menggunakan prototype method. Ketiga, prototype method. Nah, prototype method contohnya, misalkan saya memiliki sebuah function, misalkan counter 2. Nah, counter 2 ini sebuah fungsi ya, seperti ini. Saya akan buat this dot count sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan buat counter 2 prototype next. Nah, ini kita menggunakan arrow misalkan. Seperti ini kita gunakan arrow. Nah, kemudian kita tinggal returnkan. Returnkan plus count misalkan ya. Ini mirip yang tadi. Saya akan buat lagi counter, ini kita gunakan. Kemudian kita buat objeknya
counter 2, kemudian kita console log. Counter 2 kita next, kemudian control 2 kita current. Oke, kita sekarang lihat hasilnya none ya. Nah, untuk memperbaikinya ini kita bisa ganti dengan function biasa. Jadi ini kita ganti dengan function. Ini berarti kita hilangkan. Ini kita ganti dengan function. Dan ini kita hilangkan arrow-nya. Kita coba save. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada hasilnya. Nah, itu terkait dengan penggunaan prototype ya. Nah, kemudian penggunaan arrow juga tidak disarankan untuk function yang menggunakan objek argumen. Keempat, objek argumen. Nah, objek argumen contohnya misalkan saya memiliki sebuah konstanta kontak. Concat ini saya akan buat separator. Kemudian di sini kita gunakan arrow. Saya akan buat let argumen args. Kemudian saya akan gunakan array. Kemudian di sini prototype. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal, arrow function tidak memiliki prototype. Jadi kalau misalkan kita slash call argumen 1, kemudian kita returnkan argumen kemudian join separator. Nah, ini kalau misalkan kita coba pakai, maka ini akan error ya. Misalkan kita kasih separatornya itu ini minus kayak gini ya. Kita save. Nah, ini error ya. Nah, kalau misalkan menggunakan function biasa, ini tidak harusnya. Saya akan remark, kita akan coba buat dengan function biasa. Saya akan buat sebuah konstanta kontak, kita gunakan function, kemudian tambahkan separator. Di sini kita gunakan hal yang sama lakukan ya. Kemudian kita cetak, kita save. Nah, sekarang kita mendapatkan penambahan separatornya. Oke, jadi bagian-bagian yang tidak disarankan menggunakan arrow function. Yang pertama, ketika kita menggunakan event handler. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan objek method. Yang ketiga, ketika menggunakan prototype method. Yang keempat, ketika kita menggunakan objek argumen. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.